Perkenalkan, saya Talita Kalyana Umay Heri. Nama saya Muhlisa. Saya Umrah. Saya Radua Rasika. Nama saya Andi Putri Jatuh Lestari. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan metabolisme zat anti gizi. Teman-teman pasti pada bertanya, emang ada ya zat anti gizi itu? Sudah pada penasaran? Yuk kita simak video berikut ini. Bahasan yang pertama, teman-teman harus tahu apa sih zat anti gizi itu? Jadi, zat anti gizi itu merupakan senyawa yang terdapat dalam beberapa bahan pangan yang dapat mengganggu penyerapan zat gizi di dalam tubuh kita pada saat pangan tersebut dikonsumsi. Jadi, saat kita mengkonsumsi bahan makanan ini, dia dapat mengganggu penyerapan zat gizi saat dikonsumsi pada tubuh kita. Selanjutnya, apa saja ya zat anti gizi itu? Nah teman-teman, zat anti gizi ini dia dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada zat anti vitamin, kedua ada zat anti mineral, dan yang terakhir zat anti protein. Jadi kita bahas dulu zat antivitamin. Apa sih zat antivitamin? Nah, dari kata kuncinya itu antivitamin. Tentunya berarti dia mengganggu penyerapan dari vitamin, teman-teman. Nah, di mana zat antivitamin ini merupakan senyawa yang dapat menghambat aktivitas vitamin atau menghancurkan molekul vitamin sehingga tidak lagi berfungsi sebagai vitamin, teman-teman. Terus contohnya itu ada beberapa ya, teman-teman semua. Ada avidin, ada antipyridoksin, ada askorbase, tiaminase, niacinogen, lipoksidase, niacinogen, dan antiproteinase. Langsung saja kita bahas satu persatu ya teman-teman. Pertama itu ada avidin. Jadi avidin ini biasanya ditemukan di putih telur mentah, teman-teman. Terus avidin ini bisa mengganggu penyerapan biotin, yang dimana penyerapan biotin itu kan penting untuk metabolisme energi tubuh kita. Kedua ada antipyridoksin. Nah, antipyridoksin ini bisa mengganggu penyerapan vitamin B6, yang dimana vitamin B6 itu penting banget untuk proses-proses enzimatik di tubuh kita. Jadi ini bisa kita temukan di kacang-kacangan. Nah, terus yang ketiga itu niacinogen. Jadi niacinogen ini menyebabkan vitamin B3 tidak tersedia di tubuh. Biasanya niacinogen ini kita temukan di jagung. Jadi teman-teman jangan makan jagung banyak-banyak ya, hati-hati. Kalau keempat itu ada askorbas. Askorbas ini mempercepat oksidasi vitamin C. Kalau vitamin C-nya tidak efektif, ya tentunya jadi tidak maksimal juga dong manfaatnya, teman-teman. Nah, askorbase ini biasanya ditemukan di kumis. Kelima ada tiaminase. Tiaminase itu merusak tiamin atau vitamin B1. Biasanya ini ada di ikan mentah seperti ikan gurame. Jadi teman-teman hati-hati ya, kalau makan ikan mentah bisa saja tiamin di tubuh kita itu jadi rusak. Terus ada antivitamin D. Antivitamin D bikin vitamin D tidak bisa diserap oleh tubuh dengan baik. Nah, bungkil kedelai adalah salah satu bahan yang biasa mengandung antivitamin D. Ketujuh ada antivitamin E. Antivitamin E ini mengoksidasi vitamin E. Jadi vitamin E yang ada di tubuh kita jadi tidak bisa bekerja maksimal. Ini bisa kita temukan di kacang merah. Nah, itu tadi terkait antivitamin yang dibahas oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke antimineral. Zat antimineral ini merupakan senyawa yang dapat menghambat ketersediaan mineral yang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh. Contoh senyawa antimineral yang sering ditemukan dalam pangan itu ada 2. Yang pertama itu tanin dan yang kedua ada fitat. Langsung saja saya masuk ke yang pertama. Yang pertama itu ada tanin. Tanin yang merupakan senyawa polifenol dapat mengikat zat besi sehingga penyerapan zat besi terganggu, teman-teman. Dan tanin juga ini terdapat pada teh dan beberapa jenis buah. Yang kedua itu ada fitat. Fitat mengikat zat besi dan dapat mengganggu ketersediaan kalsium dalam tubuh.
Dan fitat juga ini banyak ditemukan pada kacang-kacangan. Yang ketiga itu ada oksalat. Jadi, oksalat ini mengikat kalsium dan mencegah penyerapan kalsium dalam tubuh. Sayuran hijau seperti bayam itu mengandung oksalat yang dapat menghambat penyerapan kalsium. Yang keempat dan yang terakhir adalah goitrogen. Goitrogen menghambat penyerapan iodin yang penting untuk fungsi tiroid. Penyakit gondok atau yang biasa disebut dengan gaki dapat terjadi akibat konsumsi goitrogen dalam jumlah yang besar. Nah, teman-teman, kubis ini adalah termasuk contoh makanan yang mengandung goitrogen. Nah, selanjutnya kita masuk ke zat antiprotein. Jadi, zat antiprotein merupakan senyawa yang dapat mengganggu ketersediaan protein. Contohnya apa? Contohnya ada antitripsin dan juga polifenol. Jadi, langsung saja kita masuk ke jenis zat antigizi antiprotein ini apa saja. Yang pertama itu ada tanin. Ternyata selain menghambat penyerapan mineral, tanin juga bisa mengikat protein sehingga kita nggak bisa menyerap protein dengan baik. Jadi jika makan protein sebaiknya jangan langsung minum teh ya teman-teman. Kemudian ada antitripsin. Jadi antitripsin ini adalah enzim yang bisa menghambat proses pemecahan protein yang disebut proteolisis. Antitripsin ini biasanya ada di kacang kedelai. Kemudian ada antiproteinase. Nah, ini menghambat kerja enzim pemecah protein seperti chymotrypsin dan juga elastase teman-teman. Nah, contoh makanan yang mengandung antiproteinase ini adalah kentang. Kemudian langsung saja kita masuk ke contoh kasus. Jadi ada seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun mengalami keluhan nyeri tulang dan mudah lelah. Setelah dilakukan pemeriksaan densitas tulang, ditemukan bahwa dia mengalami osteopenia. Meskipun dia menjalani pola makan yang sehat dengan mengonsumsi roti gandum utuh dan kacang-kacangan setiap hari, tetapi dia jarang mengonsumsi susu dan produk olahannya. Selanjutnya, analisis metabolisme. Di analisis metabolisme ada dua yang akan kita bahas, yaitu fitat dan efek jangka panjang. Fitat yang ada dalam gandum utuh dan kacang-kacangan ini dapat mengikat kalsium di saluran pencernaan yang akan membentuk senyawa yang sulit diserap oleh tubuh. Yang kedua, efek jangka panjangnya. Penurunan penyerapan kalsium ini dapat berkontribusi pada gangguan kesehatan tulang seperti osteopenia dan osteoporosis karena tubuh kekurangan kalsium yang diperlukan untuk kekuatan tulang. Nah, untuk penanganan dari kasus tadi, kita mulai dari yang pertama itu mengatur pola konsumsi. Menggabungkan makanan tinggi fitat dengan sumber kalsium seperti susu, yogurt, atau keju untuk mendukung penyerapan kalsium. Dan usahakan untuk tidak mengonsumsi makanan tinggi fitat bersamaan dengan makanan yang kaya kalsium. Kemudian beri jarak sekitar 2 jam antara keduanya. Kemudian yang kedua adalah pengolahan makanan. Nah, rendam kacang-kacangan sebelum dimasak untuk mengurangi kandungan fitat. Pilih roti gandum utuh yang melalui proses fermentasi seperti sordok karena fermentasi dapat mengurangi kadar fitat. Kemudian yang ketiga adalah suplemen. Jika asupan kalsium dari makanan masih kurang, pertimbangkan untuk menggunakan suplemen kalsium setelah berkonsultasi dengan dokter. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, penyerapan kalsium akan lebih optimal dan risiko masalah tulang seperti osteopenia dapat diminimalisir. Terima kasih. Casimpuline,